Ya, bahkan pengapunten ya, tokoh kiai pun kadang ya dielek-elek no. Nah itu kondisi ya, kondisi media sosial sekarang. Maka dari itu ya, putra dan putri kita ketika tidak dibentengi dengan ilmu, tidak dibentengi dengan akhlakul karimah, tidak dibentengi dengan pengetahuan mana yang boleh, mana yang tidak, maka belum layak sebenarnya menggunakan gadget ini ya. Karena apa? Karena tadi kalau tidak dikontrol benar dengan orang tuanya, udah banyak negatifnya ya, banyak unsur negatifnya. Ya nggak usah putra putri kita, Pak, kita saja nyun sewu kadang asik main HP ini sudah lewat semua ya, ya urusan pekerjaan lewat, kadang biasanya wiritan lewat gara-gara buka WA, gara-gara buka medsos ya, dan lain sebagainya. Yang biasanya mungkin baca Quran wiritan habis maghrib, ketika sudah megang HP ini wah lewat wiritannya ya, nganti isya nggak keroso, Pak. Tuh. Nah itu nggak usah anak kita, Bu. Kita saja kadang seperti itu. Maka dari itu benteng yang pertama yang membatasi dari pengaruh-pengaruh negatif HP ini tiada lain adalah pondok pesantren. Ya. Saya yakin di sini juga dilarang bawa HP nggih, Pak? Kiai. Pasti dilarang di pondok-pondok pesantren itu untuk membawa HP. Nah, di tengah-tengah kondisi realitas anak-anak kita yang seperti itu, yang sangat memprihatinkan seperti itu, maka tiada lain ya tugas kita para orang tua bagaimana mencari sebuah pendidikan yang baik, yang memang bisa mengontrol perilaku anak, keseharian anak, mendidik anak, dan juga terbiasa dengan akhlakul karimah. Tiada lain adalah pondok pesantren. Insya Allah semuanya sudah diatur oleh para yai, para bunyai kita tentang kegiatan di pondok pesantren. Oleh karena itu ya syukur, alhamdulillah ya putra putri kita bisa berada di tengah-tengah pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah ya, selanjutnya pondok pesantren bukan hanya memberikan sebuah ilmu, tetapi juga mampu mendidik anak-anak santri yang berakhlakul karimah. Ya, punya ilmu, mengamalkan ilmu, tetapi ada yang lebih pokok lagi, yaitu akhlakul karimah. Ya. Karena akhlakul karimah ini adalah cerminan yang pertama. Jati diri baiknya seseorang itu tampak yang pertama adalah dari akhlakul karimahnya, dari perilakunya. Makanya wajar dikatakan al-adab fauqul ilm. Adab akhlak itu di atasnya ilmu. Mengapa? Karena adab itu yang tampak pertama kali di hadapan masyarakat, yang tampak pertama kali di tengah-tengah keluarga, yang manfaat pertama kali yaitu adab atau akhlak sebelum ilmunya. Makanya adab adalah di atas ilmu. Tetapi bukan berarti ilmu tidak penting, tetapi untuk mengetahui adab itu juga melalui ilmu. Tetapi yang menonjol harus yang pertama adalah adab atau akhlakul karimah ya. Nah inilah luar biasa pondok pesantren ya. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang memondokkan putra putrinya di pondok pesantren ya, benar-benar nanti ketika sudah selesai mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang berilmu,
anak yang soleh dan solehah yang bisa berakhlakul karimah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ya. Selanjutnya, ya, pada saat ini kita juga dalam rangka khatmul Quran, hataman Al-Quran, ya. Hataman Al-Quran ini sebuah majelis yang istimewa, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini majelis yang dicintai oleh para ulama kita, para orang-orang soleh. Ada sebuah riwayat dalam sebuah kitab itu, sahabat Ibnu Abbas itu setiap hari bertanya kepada teman-temannya, bahkan kepada murid-muridnya. Setiap hari bertanya, kamu hatam Quran enggak? Kamu hatam Quran enggak? Gunanya apa, Pak, Bu? Rupanya sahabat Ibnu Abbas itu punya kebiasaan ketika ada yang hatam Quran itu beliau datang. Ya, ada sahabat yang lain yang hatam Quran atau ada murid yang hatam Quran itu dia datangin. Dia datangin apa? Untuk minta doa. Untuk minta doanya. Makanya istimewanya majelis kita ini insya Allah, selain ini juga majelis ilmu, majelis ta'lim, juga majelis Quran. Yang di dalamnya ketika ada majelis Al-Quran yang hatam Al-Quran, sebagaimana tadi sahabat Ibnu Abbas, bahwasannya dia mendatangi orang yang hatam Al-Quran itu untuk minta doanya, berarti doanya adalah doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirnya kita di tempat ini, ya, tidak salah lagi ketika hajat kita, doa kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia. Doa yang beriringan dengan Al-Quran insya Allah doa yang pasti diijabah, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah juga berkata, khairun nasi man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran. Begitu juga sebaik-baik guru adalah guru yang mengajarkan Al-Quran. Makanya ketika ada di antara kita yang ngaji Al-Quran, ada yang di antara kita yang mengajarkan Al-Quran, maka yakinlah itu adalah profesi, itu adalah kegiatan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang itu ada, Pak, Bu, sing rodok ngeremehkan Al-Quran. Ngeremehkan apa? Ya, digengken mulang teng TPQ, TPA. Apa niku TPA? Ya, milih mulang teng SMA. Lebih keren katanya. Ya, disuruh ngajar TPA. Karena ukuran materinya nggak ada, Pak. Ya, orang ngajar Al-Quran itu kan nggak ada, ya, tendensi materinya nggak ada, tujuan materinya nggak ada. Jadi sering kadang itu diremehkan. Padahal Rasulullah SAW berkata tadi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Makanya ketika kita mengajarkan Al-Quran, mungkin mengajarkan Iqra, aba, tata, aba misalnya. Karena tanpa ini kan tidak bisa membaca Al-Quran. Maka itu merupakan guru yang sangat mulia. Maka berarti itu profesi yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi karena pikiran kebanyakan orang, ya, urusan materi, ya, urusan balasan dunia, ya, kadang meremehkan Al-Quran. Padahal tidak, sebaliknya. Ya.
ketika ada yang mau mengajarkan Al-Quran, ngopenin lare-lare alit, anak-anak kecil, ya, diajarin Iqra sehingga bisa baca Al-Quran, sehingga bacaan sholatnya bagus, Fatihahnya bagus. Ini luar biasa. Inilah sebenarnya guru yang paling istimewa di antara guru-guru yang lainnya. Karena tanpa mereka itu yang mengajarkan Al-Quran, tanpa mereka yang membimbing dengan sabar dan telatennya, maka tidak akan mungkin akan mampu ya belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Orang bisa paham nahwu shorof, orang bisa paham kitab, baca ini baca itu, lantaran apa? Karena dulu dia sudah belajar alif ba ta, dia sudah bisa baca Al-Quran, ya. Insya Allah inilah pahala yang paling besar, Pak. Guru sing ganjarane paling akeh ya iki, dan jariyahnya paling banyak, ya. Dia mengajarkan Al-Quran yang asalnya tidak bisa kemudian menjadi bisa, Fatihah jadi bagus, baik. Dan Fatihah itu dibawa dalam sholat, Fatihah dibawa ngaji, dibawa baca Yasin, baca tahlil, semuanya menggunakan Fatihah, menggunakan Al-Quran. Maka semua pahala itu akan mengalir kepada guru yang pertama kali mengajarkan dia membaca Al-Quran. Nah, ini sebenarnya inilah guru yang paling istimewa. Makanya baru-baru ini ada seorang ulama yang menjadi Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, Profesor Dr. Syekh Ahmad Thayyib. Beliau beberapa bulan yang lalu datang ke Indonesia menyatakan cita-citanya, saya kalau nanti di masa tua saya kepingin punya taman pendidikan Al-Quran, mengajarkan ngaji Al-Quran kepada anak-anak kecil. Ini cita-citanya, Pak. Syekh Ahmad Thayyib, Grand Syekh Al-Azhar Kairo Mesir itu. Jadi karena dia sudah mengalami semua, menjadi ulama, menjadi guru besar, menjadi Grand Syekh di Al-Azhar sana, tetapi apa yang paling dicita-citakannya yaitu menjadi guru ngaji. Mengapa? Karena tadi, Pak, rupanya ganjaran sing paling akeh iku sing mulangi Al-Quran, sing mulangi alif ba ta dan seterusnya. Karena tanpa itu semua maka tidak ada baca kitab itu. Tanpa itu semua tidak ada yang paham fikih, tanpa itu tidak ada yang paham tafsir. Nah, kuncinya adalah letaknya dalam ketelatenan, kesabaran para guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan guru-guru kita yang membimbing Al-Quran ya lewat acara pada siang hari ini khatmul Quran senantiasa diberi keistiqomahan, ya, keberkahan, ya, kelapangan rezekinya, ya, kemudahan segala urusannya, ditambah kesabaran dan ketelatenannya untuk terus membimbing putra dan putri kita. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah cerita dalam sebuah kitab itu, ada seseorang yang meninggal dunia, ya, meninggal dunia, dan malangnya orang tersebut adalah orang yang kesehariannya banyak melakukan maksiat dosa, Pak. Akhirnya meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih kecil. Nah, beberapa hari berikutnya bermimpilah seorang temannya kalau dia mendapatkan balasan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, akhirnya sangat sedih sekali temannya. Berlangsung lama, Pak, akhirnya putrinya
itu menginjak usia 5 tahun belajar ngaji. Ya, dimasukkan ibunya ke sebuah TPA, TPQ, ya, pendidikan Al-Qur'an, belajar ngaji. Ya. Akhirnya anak yang kecil tadi bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diajarin gurunya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti itu besoknya temannya tadi bermimpi kembali, ditampakkan hadir dalam tidurnya, mimpinya itu sosok orang yang meninggal tadi. Rupanya ditampakkan itu, ya, yang meninggal dunia tadi itu sudah dalam keadaan tidak disiksa Allah, dibebaskan oleh Allah dari siksanya. Akhirnya bertanyalah temannya, kok kamu nggak lagi disiksa? Jawabnya apa? Anak saya sudah bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dibebaskan. Anaknya baru bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika anak kita sudah bisa Al-Fatihah? Bagaimana anak kita kalau sudah hafal juz ammah? Bagaimana anak kita sudah hafal 1 juz, 2 juz, bahkan 30 juz? Bagaimana anak kita bisa faham maknanya? Wah, ini luar biasa, insya Allah Pak Bu. Inilah yang menjadi celengan kita, tabungan kita, yang akan menyelamatkan kita nantinya ketika di akhirat, bahkan ketika kita masih di alam kubur. Yang menyelamatkan tiada lain adalah putra-putri kita yang mampu membaca Al-Quran, mungkin juga mampu menghafalkan Al-Quran, syukur-syukur faham kepada Al-Quran, dan mampu mengamalkan Al-Quran. Ya, inilah yang menjadi, ya, semangat kita para orang tua harusnya. Ya, ya. Kirim anak kita untuk belajar Al-Quran, ya. Kalau masih kecil mungkin dimasukkan ke TPA, TPQ, ya, supaya dia sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Karena itu luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan mohon maaf Pak Bu, ya, ya mungkin di daerah kita ini yang semangat untuk mondok, semangat ngaji, tetapi kalau orang-orang yang hidup di perkotaan sudah beda lagi semangatnya, keinginan orang tuanya sudah beda lagi, ya, ya. Keinginannya mungkin anaknya bisa jadi pengusaha, pingin anaknya supaya jadi apa, sekarang itu katanya banyak anak-anak yang citanya YouTuber, anak-anak yang citanya jadi gamer, anak-anak yang citanya pengen jadi programmer dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau tidak kuat orang tuanya, dasar agamanya, keyakinan agamanya, tekad kuat tentang agamanya tidak kuat, ya kalah Pak. Ya, anak-anaknya lebih baik dimasukkan, ya, kursus ini, kursus itu, ya. Ada lagi kursus apa itu, apa yang kode-kode itu, ya. Ada lagi yang olahraga ini, olahraga itu. Ini kalau orang tuanya tidak memiliki modal yang baik tentang agamanya, ya maka insya Allah sudah, agamanya itu nomor sekian. Yang didahulukan adalah urusan dunianya, yang didahulukan adalah urusan materinya, supaya bisa jadi ini, jadi pejabat, supaya bisa jadi bisnismen, supaya bisa jadi konglomerat, supaya bisa jadi YouTuber dan lain sebagainya. Karena apa tadi? Satu, memang dunia kita adalah dunia yang penuh dengan godaan teknologi, ya. Ya, kalau di daerah-daerah mungkin tidak seberapa, ya Pak, karena mungkin
sinyal juga tidak mendukung ya. Tetapi kalau di kota-kota besar itu ya sudah bersaing ya, ya. Sinyal sudah adu-aduan kuat ya. Bahkan vendor-vendor apa itu ya, internet yang ke rumah-rumah itu sudah bersaing banyaknya ya. Ya. Semua pedagang ini pada tutup toko-toko karena apa? Karena sudah main online semua. Pedagang sudah banyak yang tutup ya. Jualan-jualan di toko-toko sudah banyak gak laku karena apa? Karena sudah online semua. Nah ini. Nah dunia yang seperti ini kalau tidak dimodali dengan agama yang baik, yang kuat dari orang tuanya, dengan memondokkan anaknya untuk belajar agama, belajar Al-Quran, ya sudah selesai. Maka ujung-ujungnya anak kita hanya sebagai budak dari dunia, budak teknologi, tidak tahu tentang ibadahnya, tidak tahu tentang kewajibannya kepada Allah, tidak tahu tentang akhlaknya kepada orang tua masyarakatnya. Ya sudah. Maka ini bukan menjadi penerus harapan kita semua. Maka beruntung kita, bersyukur kita masih berada di tengah-tengah pondok pesantren, didekatkan dengan orang-orang soleh, orang-orang alim. Insya Allah semuanya akan mendatangkan manfaat keberkahan untuk kita semua. Yang berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, datangnya kita ke majelis ini saya yakin juga karena kecintaan kita kepada orang-orang soleh, kecintaan kita kepada kiai, kecintaan kita kepada bu nyai, kecintaan kita kepada pondok pesantren. Insya Allah ketika kita punya rasa cinta kepada orang-orang baik, orang-orang, maka kelak kita akan berkumpul dengan orang-orang tersebut ya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jangan sampai, mohon maaf Pak Bu ya, ya kalau di sini nggak ada, tetapi lagi-lagi ya di medsos itu ya banyak yang mengejek kiai, banyak yang mengejek ulama, ya mohon maaf banyak yang mengejek para habaib orang-orang soleh. Nah itu hati-hati. Nah, ketika sudah tidak senang, tidak cinta dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, para kiai, para ulama, khawatir ya hidupnya akan dijauhkan dari kebaikan ya, kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang juga tidak baik. Na'udzubillah ya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, Syekh Abi Hasan As-Sadzili, idza ra'aita nafsaka ya mu'ridatan an ahlillah, barang siapa di antara kamu kok berpaling, tidak senang, tidak cinta dari ahlinya Allah. Ahlinya Allah itu para kiai, para ulama, para orang alim soleh, kok tidak senang ya tadi, maka hati-hati ya, hati-hati ya. Maka dikatakan orang tersebut ya matrudan an babillah, akan ditolak dari pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ketika yang dimunculkan adalah kebencian ya, ya tidak senang dengan ulama, maka hati-hati ya. Ya, kalau ada di antara kita ya cepat-cepat diingatkan ya, saudara kita, keluarga kita cepat-cepat diingatkan ya. Karena apa? Karena akan dijauhkan, ditolak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Saya yakin insya Allah kita semua hadir di dalam majelis ini, yaitu tanda kecintaan kita kepada orang-orang soleh, para kiai, para ulama kita. Dan kita berharap ya dengan modal cinta itu kita akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama mereka. Amin ya rabbal
alamin. Khususnya cinta kita kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahabbah. Orang akan berkumpul bersama orang yang dicintainya. Mudah-mudahan dengan modal cinta ini semakin tertanam terus kecintaan kita kepada para kiai, ditambah lagi kecintaan kita kepada orang soleh, tambah lagi kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, insya Allah akan mendorong kita untuk ikut ya berperilaku, beramal seperti orang-orang soleh tersebut. Inilah yang menjadi modal keselamatan kita di dunia hingga di akhirat nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita juga hari ini memperingati haul para masyayikh, ya, para guru-guru kita. Ya. Kita yakin bahwasannya ilmu yang kita peroleh adalah berkat jasa guru-guru kita. Inilah keistimewaannya pesantren, Pak, Bu. Ya. Kalau orang cuman kepingin pintar, kalau cuman pingin pintar saja, maka banyak caranya, Pak. Lewat internet, Google itu bisa pintar, Pak, Bu. Ya. Tetapi kenapa kok harus pesantren? Karena apa? Karena pesantren itu bukan cuman ilmunya saja yang diturunkan, tetapi barokah dan doanya juga akan diperoleh. Ya. Karena satu-satunya lembaga ya pendidikan yang ilmunya itu insya Allah sambung sama ulama-ulama, sama guru ke guru, atau diistilahkan dengan sanad. Murid ke gurunya nyambung, gurunya ke gurunya lagi, ke gurunya lagi. Santri ke kiainya, ke mbah yainya lagi, terus nyambung sanadnya. Satu-satunya adalah pondok pesantren. Sehingga dengan seperti itu ilmu yang diwariskan, yang diajarkan di pondok pesantren, meskipun mungkin hanya kitab kecil, Safinatun Najah, atau mungkin kitab Mabadiul Fiqhiyah, tetapi di situ ada nilai barokahnya, nilai doanya, yang bukan hanya gurunya yang mendoakannya, tetapi mbah yainya itu juga mendoakannya, Pak. Nah, inilah nilai lebihnya pondok pesantren. Ya. Yai Sa'dun belajar tentang Kiai sinten, kemudian yainya belajar lagi ke kiai siapa, kiai siapa lagi, kiai siapa lagi, insya Allah akan sambung sanatnya itu sampai kepada ulama-ulama kita, terus sampai kepada Immatul Arba'ah, imam madhab sambung kepada tabi'in sambung kepada sahabat langsung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah ketika kita belajar di pondok pesantren, meskipun ilmunya tidak seberapa, tapi insya Allah berkahnya luar biasa. Nah, ini kunci pondok pesantren. Ya, karena berkah itu, Pak, Bu, adalah sesuatu yang di luar akal manusia terkadang. Ya. Ulama mengatakan al-barakatu amrun khafi. Ya, barokah itu perkara yang samar, tidak ada orang yang tahu. Ya. Al-barakatu ziyadatul khair, barokah itu tambahnya kebaikan. Ya, tambah terus. Ya. Duwe panganan sithik lek berkah cukup, Pak. Itu berkah. Duwe titik tapi cukup, itu berkah. Punya ilmu sedikit maka manfaatnya luar biasa, berarti itu berkah.
Ya meskipun mungkin pulang ke rumah, nyuwun sewu, mungkin cuman bisa baca Al-Quran, tapi kalau berkat doa, berkat ridho para guru, berkat ridho para kiai kita, maka yang Al-Quran ini luar biasa manfaatnya. Ya punya murid lagi, punya santri yang banyak, manfaat lagi. Ya seperti ulama kita Mbah Yai Munawir itu ya, yang dibawa pulang dari Mekah itu Al-Quran. Ya, Al-Qurannya sudah mendarah daging, tetapi karena berkahnya yang luar biasa, ya sampai turun menurun muridnya. Ya, senusantara ini hampir semua sanad Al-Quran itu ya tertuju kepada Mbah Yai Munawir. Nah ini luar biasa berkahnya. Nah jadi ilmu yang ada di pondok pesantren ini bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar ngaji, tetapi ada cahayanya, ada sirinya, ada rahasianya, yaitu mendapatkan doa dan barokah dari para ulama-ulama yang mengajarkannya, termasuk barokah dari penulis kitab atau musannaf kitab, dan termasuk juga barokah dari guru-gurunya. Semuanya sambung kepada